baju Dayak yang ada di Jalan Gang 5. Yuk kita masuk. Kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai dampak pandemi COVID-19 dengan salah satu istri karyawan KPC yang membuka usaha jasa penyewaan baju adat dan penjualan aksesoris khas Kalimantan. Bu, kita sudah ada di ruangan Souvenir Dayak. Sebelum kita memperkenalkan perlengkapan adat Kalimantan ini, kita kenalkan owner kita dulu, Ibu Eri. Souvenir Dayak ini berdiri dari tahun 92. Dulu kita di Sangatta Baru. Setelah tahun 2000 kita pindah ke Jalan Delima untuk mengembangkan ini karena permintaan beberapa anak-anak sekolah yang sering mengadakan event-event sekolahan. Mereka sering mencari penyewaan baju adat, sehingga kita berpikir untuk membuat penyewaan baju Dayak, terus mengembangkan sampai sekarang. Dan ada beberapa peralatan Dayak yang memang harus kita cari, kan memang agak sulit dikumpulkan sedikit demi sedikit. Seperti bulu ini tidak mudah dapatnya, pun dia tidak langsung banyak, kadang sedikit-sedikit dikumpulkan sehingga sekarang udah lumayan banyak. Dengan tarian yang dengan banyak orang bisa dipakai ini. Terus baju-baju terus kita kembangkan juga, ada baju anak-anak, baju dewasa, terus baju yang orang yang badannya lebih besar kita sudah sediakan. Baju-baju ini kita dapatkan dari pengrajin, ada yang dari Tenggarong, Samarinda, maupun kita bikin sendiri di sini. Untuk baju anak-anak ada juga dari TK sampai SD, SMP, SMA, ibu-ibu juga ada. Terus kisaran harga untuk baju cewek itu 100 kali pakai lengkap, dan yang laki-laki juga seperti itu. Ini baju laki-laki. Bajunya ini kalung, namanya kalung jurok. Ini dari taring babi maupun taring macan. Terus ini dari kulit macan, cuman bukan yang asli. Kalau yang asli nanti punah ya. Terus ini namanya belet. Topi untuk laki-laki, memakai topi luko. Untuk laki-laki terus ini yang laki-laki memakai mandau. Mandau ini dari tulang rusa, dari tanduk rusa. Bulunya pun dari bulu kambing. Ini untuk laki-laki yang suka berburu. Tombak sumpit ini untuk melengkapi perburuan laki-laki dalam mencari binatang yang ada di hutan. Ini tameng. Ini lanjuk untuk naruh perburuan atau hasil kebun ya. Hasil tangkapan terbuat dari rotan. Kalau untuk yang perempuan seperti ini bulu tangan untuk menari, ini teratai dan memakai topi. Ada lagi aksesoris lainnya yang harus dilengkapi. Anting yang dipakai untuk nenek-nenek, tapi bisa juga untuk penari. Ini untuk perempuan. Ini gelang untuk
yang perempuan. Ini anting. Itu kalung. Kalau menari gantar ini berasal dari Kutai Barat. Ini bajunya dari Doyo. Nari Dayaknya bisa pakai gong. Tari gong ini yaitu tari untuk mengucap syukur atas kelahiran anak yang lahir. Terus tari selamat datang untuk para tamu-tamu. Kadang ada pesan-pesan dari yang pengen pulang kampung. Ada beberapa pesanan-pesanan mereka juga kita cover. Terus kita juga ada tamu-tamu dari luar datang ke sini untuk membeli, juga kita sudah siapkan beberapa souvenir. Ya, patung. Kalau ini tenunan. Tenunan ulat doyo yang terbuat dari daun doyo. Ini bisa juga dibuat dari serat nanas. Ini prosesnya ngorak dulu, masukkan di tempatnya itu, baru ditenun. Sebelumnya itu dibuat motif dulu, motif manusia maupun motif harimau, motif buaya. Banyak motif yang bisa dibuat. Untuk pewarna, ada beberapa kita mengambil pewarna dari alami, dari alam, sama seraung-seraung. Dompet sama aksesoris kalung-kalung. Kalung-kalung ini sering dicari. Terus sama dompet ini juga sering dicari biasanya kalau orang hamil. Biasanya sering datang ke sini. Terus tisu, kotak tisu. Tas rotan. Ini untuk mancing, cari ikan. Aksesorisnya dijahit. Bagaimana Bu Eli keadaan di tengah corona ini, penyewaan baju Dayak adat ini? Ya agak sepi ya, karena event-event, acara-acara otomatis tidak diperbolehkan sama pemerintah. Semua yang sifatnya pertemuan lewat online, jadi penyewaan kita agak sepi. Namun kami sebagai pengrajin UKM, pengrajin kecil seperti ini, harapan kami mungkin dari pihak perusahaan ada kepedulian untuk membantu kami untuk pengrajin kecil ini dalam membeli bahan-bahan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami untuk mencari uang lagi. Penghasilan yang Ibu dapatkan sebelum corona dan sesudah datangnya corona sandingan sangat jauh. Ya, sangat signifikan sekali ya. Kita merasakan ya sangat jauh lah. Bayangan yang biasanya untuk event 17 Agustus pasti ada ya, Kartini, Hari Kartini itu pasti ada. Perpisahan anak sekolah itu
itu biasanya pasti ada. Sementara sekarang perpisahan udah nggak ada perpisahan lagi. 17 juga dilarang mengadakan acara. Kartini juga seperti itu, jadi ya sangat sepi. Ada beberapa kemarin aja, itu pun mereka lewat online, virtual kan namanya, ya pertemuan virtual, jadi nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan mereka, sehingga cuma sebentar aja pakai itu, cuma beberapa sekolah aja. Para pengrajin ini di tengah corona tidak banyak aktivitas mereka, jadi mereka mengharapkan bagaimana nantinya kita ini bisa dibantu untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih kreatif, seperti merangkai manik-manik, terus membuat topi, dan seperti ini kita menjahit sendiri.